Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara tentang soal demo atau unjuk rasa. Salah satu peradaban dunia selama ini adalah demo atau unjuk rasa. Menyatakan pendapat, protes sesuatu terhadap penguasa. Saya melihat demo itu memang ada untung ada rugi. Demo itu atau unjuk rasa itu suatu media menyatakan pendapat. Keuntungannya adalah mengirim pesan dengan cepat, kilat. Pesan dari para pengunjuk rasa atau demonstran mengirim ke penguasa itu dengan cepat. Itu keuntungannya dibanding dengan media-media yang lain. Tapi kerugiannya ada. Ada yang sampai nyawa melayang di jalanan. Polisi, tentara harus dikerahkan begitu banyak sehingga anggaran negara untuk penjagaan keamanan dan ketertiban besar sekali pada hari itu, hari-hari demo. Makin banyak pengunjuk rasa, makin banyak juga polisi, tentara, makin banyak juga dikerahkan. Dan dengan biaya yang juga besar, biaya operasional polisi, tentara besar sekali. Yang ketiga, unjuk rasa selalu mengganggu ketenangan, kenyamanan, kelancaran orang berlalu lintas, ketenangan orang lain, kenyamanan masyarakat di sekitar tempat berunjuk rasa. Realitanya ya, keuntungannya satu, cepat menyampaikan pesan kepada penguasa. Tapi kerugiannya adalah nyawa, baik yang demonstran maupun polisi, tentara, bahkan masyarakat yang tidak tahu menau, yang berada di situ atau kebetulan lewat. Kedua, pemborosan anggaran negara, baik tenaga polisi, tentara yang jaga keluar untuk konsumsi, untuk bensin, kendaraan dikerahkan, anggaran negara terbuang banyak di hari itu. Masyarakat di sekitar tidak nyaman, merampas hak warga untuk lewat di jalan raya. Mereka harus menghindar, harus menjauh. Tetapi intinya di dalam unjuk rasa itu kan mengirim pesan, menyampaikan pesan. Jadi unjuk rasa itu sebenarnya media untuk mengirim pesan supaya didengar oleh penguasa. Pertanyaannya, kenapa untuk mengirim pesan harus dengan unjuk rasa, harus dengan demonstrasi? Kenapa? Ternyata demonstrasi atau unjuk rasa itu berawal di zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman Mesir kuno, di mana pada waktu itu hidup para penguasa-penguasa yang otoriter, raja, kaisar pada waktu itu, para majikan, sehingga dalam sistem semacam itu, kekuasaan semacam itu memang tidak mengenal aspirasi. Muncul pertama itu dilakukan oleh para budak yang mengirim pesan protes atas nasib mereka yang diperlakukan semena-mena atau tidak manusiawi misalnya. Itu para budak berunjuk rasa menyampaikan pesan kepada para penguasa, majikan-majikan mereka pada waktu itu. Jadi tidak ada saluran komunikasi antara budak dengan majikan, antara budak dan penguasa. Zaman itu nggak ada radio, nggak ada televisi, nggak ada surat kabar, nggak ada internet, nggak ada media sosial, nggak ada handphone, nggak ada komputer. Pada zaman itu bukan demokrasi, sehingga ada legislatif, ada eksekutif, yudikatif, tidak ada. Mereka tidak memiliki itu, sehingga demokrasi memang tidak ada pada zaman itu. Para budak ini
tidak memiliki saluran, aspirasinya tidak tersalurkan. Sehingga karena terlalu menumpuk, penderitaannya terlalu menumpuk dan berlama-lama, itu suatu waktu mereka berkumpul lalu melakukan unjuk rasa, demonstrasi, marah, gitulah. Jadi sejarahnya itu dilakukan oleh para Buddha karena memang di era otoritarian, era yang tidak mengenal demokrasi, sistem kepemerintahannya tidak ada, tidak mengenal demokrasi. Saluran aspirasi juga tidak adanya pers, tidak ada media sosial, tidak ada internet seperti sekarang ini. Sekarang ini adalah negara demokrasi. Sudah ada legislatif untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah sendiri juga sering melakukan komunikasi dengan masyarakat. Terima tamu baik di rumah atau di kantornya pemerintah, penguasa. Itu terima tamu. Contohnya Pak Jokowi itu banyak, hampir setiap bulan dia selalu terima tamu. Misalnya terima Pak Tri Sutrisno, pernah terima Habibie, Pak Habibie, dan macam-macam. Ya termasuk menerima kepala desa lah, menerima mahasiswa lah atau apa. Semua orang yang punya keperluan dengan penguasa, dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi misalnya, itu tinggal mengajukan permohonan, bisa bertemu. Pak Jokowi itu bertemu dengan masyarakat begitu mudahnya. Itu di era demokrasi. Pertemuan, saluran musyawarah, diskusi sudah terbuka. Bahkan di instansi-instansi sekarang juga tersedia kotak saran. Ada juga nomor-nomor online, hotline, di mana siapa yang mau perlu dengan pejabat ini atau kantor ini, instansi ini, silakan menulis atau mengirim pesan, menyalurkan berupa tulisan atau berupa suara, bisa. Apalagi sekarang dengan zaman media sosial, bisa. Koran sekarang bertumbuh pesat sekali, media massa. Wartawan tuh kalau diundang untuk kita menyampaikan pendapat tuh banyak yang mau datang dan menulis berita. Era ini sudah berbeda jauh dengan Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno. Itu sudah berbeda jauh sekali. Saluran-saluran aspirasi itu sudah tertata. Zaman Soeharto misalnya, itu memang otoriter. Jadi koran tidak banyak, radio tidak banyak, TV tidak banyak pada zaman itu. Dibredel kalau tidak disukai oleh pemerintah, oleh penguasa. Dibredel itu artinya dicabut perizinannya. Saya kira di era sekarang ini, era keterbukaan, penguasa sendiri sering membuka kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, menyampaikan pendapat. Tidak seperti dulu. Kita sendiri pun silakan. Kalau mau jadi politikus, masuklah di berbagai partai, banyak sekali. Bahkan mendirikan partai juga bisa. Semua sudah terbuka. Mau jadi penguasa juga. Karena kita mengkritik penguasa sehingga mungkin kita juga merasa kita juga lebih hebat. Atau kita sama hebat dengan mereka, lebih hebat dari mereka, bisa. Ya ikutlah pilkada, ikutlah pilpres dari jalur independen. Bisa, sudah terbuka. Saluran-saluran demokrasi sudah terbuka. Ketika alam demokrasi dengan saluran-saluran aspirasinya sudah tersedia seperti ini, sebenarnya menurut saya unjuk rasa, demonstrasi itu sudah tidak penting. Kelihatannya kuno. Kalau saya tidak suka, kalau saya punya pendapat, saya menulis di media sosial, saya menulis di media massa untuk menyampaikan pendapat. Saya pergi bertemu dengan mereka-mereka yang punya kuasa. Tinggal kalau tidak bertemu secara lisan, ya saya kirim lewat WA, kirim lewat Messenger, bisa. Telepon langsung bisa. Banyak pejabat-pejabat yang terbuka. Berbeda dengan saya mengalami di zaman Orde Baru. Ketika saya muda,
itu memang tidak mudah untuk menyalurkan aspirasi, itu sangat tidak mudah pada waktu itu. Sekarang ini mudah sekali untuk bisa menyalurkan pendapat kepada publik, termasuk kepada penguasa. Itu mudah sekali sekarang. Saya pikir kalau kita berada di ruang demokrasi seperti sekarang ini, peradaban demokrasi, pers begitu banyak berlimpah ruah, media sosial begitu berlimpah ruah, instansi penguasa, instansi pemimpin, instansi pemerintah, DPR, yudikatif, eksekutif, legislatif, banyak yang terbuka, termasuk kotak sarannya, termasuk nomor-nomor yang kita bisa hubungi mereka, bisa sekali. Bahkan sekarang ini kita ikut bergabung dalam grup WhatsApp atau grup Facebook, Messenger dengan para pejabat. Di dalamnya ada pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang ada di dalam situ, baik legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Mereka ada di dalam grup-grup itu. Kita bisa mudah ketika berada di era demokrasi dengan saluran pers yang begitu berlimpah ruah, dengan media sosial yang begitu mudah, maka unjuk rasa atau demonstrasi sudah terlihat kuno. Yang berikut lagi ya, alasan tepat untuk menghapus demonstrasi dan unjuk rasa. Begini, percayakah kita kepada para demonstran? Pernahkah ada dalam sejarah, minimal sejarah Indonesia, pernahkah ada suatu masa di mana mahasiswa bisa membuktikan bahwa mereka yang demonstrasi hari ini adalah mereka yang masa depannya menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang suci? Melihat dari tahun ke tahun, demonstrasi itu selalu terjadi dari demonstran kepada mantan demonstran. Artinya, dulunya mereka demonstran, mahasiswa. Setelah mereka lulus dan jadi pejabat, mereka didemonstrasi kembali oleh adiknya. Orang yang mahasiswa hari ini, itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka jadi pejabat, jadi penguasa juga. Nanti mereka didemonstrasi lagi oleh adik-adiknya mereka, oleh junior-junior mereka. Demonstrasi di Indonesia, atau mungkin di berbagai negara juga, selalu terjadi dari mahasiswa yang demonstran ke mantan demonstran juga yang sekarang jadi pejabat, jadi penguasa. Jadi belum pernah terjadi bahwa mahasiswa di hari ini menjadi penguasa yang bagus, suci, hebat di masa depan. Belum pernah terbukti. Orang yang sekarang masuk penjara karena koruptor, itu dulunya demonstran juga. Saya kira bukan rahasia umum lah, bahwa sekarang ini yang koruptor-koruptor sekarang ini, yang tahun 98 juga mereka juga demonstran juga, yang maki-maki, yang memarahi Orde Baru, rejim KKN, rejim yang korupsi, rejim yang kolusi, nepotisme. Tapi yang sekarang juga masuk penjara. Dari awal Indonesia merdeka sampai hari ini, pelaku KKN atau ke penguasa yang sewenang-wenang, penguasa yang lalim, itu kan juga mantan mahasiswa. Selalu begitu. Dari mahasiswa, demonstrasi kepada mantan mahasiswa. Jadi yang dulunya demonstran, akhirnya jadi koruptor. Dulunya pengunjuk rasa yang hebat, melantang, berteriak. Tapi ketika dikasih jabatan, KKN juga pelakunya. Demonstrasi itu selalu dari junior kepada seniornya, dari adik-adiknya kepada kakak-kakaknya. Akhirnya benar juga orang kaum bijak mengatakan, untuk mengetes orang itu hebat dan tidak, negarawan atau tidaknya, suci ataukah tidak suci, dikasih jabatan dulu. Kalau sudah dikasih jabatan, baru kelihatan aslinya. Belum ada jabatan, ya memang bisa caci maki, bisa teriak. Demonstran-demonstran zaman dulu itu, ya mereka juga teriak. Pemerintah, pejabat, penguasa, lalim, sewenang-wenang terhadap rakyat.
korupsi, berkolusi, nepotisme. Mereka dulu juga teriak begitu. Tapi sekarang mereka diteriaki lagi. Jadi belum pernah ada sejarah yang membuktikan bahwa mahasiswa atau demonstran di hari ini akan menjadi malaikat, penguasa yang malaikat di masa depan. Belum terbukti. Makanya saya dulu pernah jadi demonstran juga, tapi akhirnya saya tidak mau menjadi demonstran. Setelah saya melihat wajah-wajah demonstran, ada yang IP-nya jelek, sehari-hari tidak kuliah, di hari demonstrasi, wah turun. Ada yang membuat kegiatan di kampus, tapi kegiatan tidak ada laporan keuangan, tidak ada laporan pertanggungjawaban. Tapi begitu hari demonstrasi, wah turun, caci maki pejabat, caci maki penguasa. Ada yang melakukan banyak kesalahan lah, yang tukang bolos lah, yang malas kuliah lah, yang IP-nya jelek lah, yang kumpul kebo lah. Kalau punya potensi-potensi semacam ini nggak ada jaminan bahwa ke depan akan menjadi pejabat, menjadi penguasa yang hebat. Itu tidak ada jaminan. Karena di mata kepala kita lihat kayak begitu perilaku kita, perilaku mahasiswa. Sehingga demonstrasi itu jadi tidak jelas manfaatnya. Yakin bahwa hari ini saya demonstran, yakin bahwa 20 tahun lagi atau ke depan saya menjadi penguasa yang hebat, penguasa yang suci, penguasa yang humanis. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Makanya dulu saya demonstrasi, akhirnya hanya beberapa kali saya demonstrasi, saya mundur. Saya mundur dan saya menulis. Lebih baik saya protes tapi dengan menulis. Lebih baik saya mempersiapkan diri saya untuk menjadi pejabat penguasa yang tidak lalim, tidak korupsi, tidak KKN. Jadi cara mengubah hidup ini ke depan bukan dengan cara kita meneriaki orang lain, mencaci maki orang lain, tapi berbenahlah diri. Saya berpikir begitu. Jadi mahasiswa sebaiknya berbenahi diri. Kalau diri tidak terbenahi, kuliah malas, IP jelek, organisasi tidak jelas pertanggungjawaban keuangan kampus, mungkin ada yang narkoba, mungkin ada yang kumpul kebo. Ini semua potensi. Jadi saya waktu itu merasa bahwa yang paling benar bukan saya harus turun ke jalan untuk berteriak kepada penguasa-penguasa, tapi saya harus berbenah diri saya, mempersiapkan diri saya untuk suatu waktu saya bukan menjadi koruptor, saya bukan menjadi pelaku kolusi, saya bukan menjadi pelaku KKN, korupsi, nepotisme. Jadi mempersiapkan diri kita sendiri. Sebab sejarah sudah membuktikan semua orang yang berteriak ketika belum dapat jabatan, ketika dikasih jabatan sama saja. Semua pelaku korupsi KKN dari waktu ke waktu, dari Indonesia merdeka sampai hari ini, semua juga mantan mahasiswa. Sebagian itu juga mantan demonstran. Saya kira mahasiswa hari ini hafal, tahulah wajah-wajah demonstran 98 yang sekarang sudah masuk penjara, yang sekarang juga menjadi pelaku kelaliman, penjara karena korupsi. Jadi dulu tokoh 98, tokoh yang unjuk rasa, demonstrasi, caci maki pejabat, tidak terbukti. Akhirnya demonstrasi itu, unjuk rasa itu cuma dari adik kepada kakaknya. Jadi kamu hari ini demonstran hari ini 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu jadi pejabat. Itu nanti adik-adik kamu yang demonstrasi lagi ke kamu lagi. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa demonstrasi, unjuk rasa tidak efektif. Yang paling efektif adalah kita berbenah diri sejak dari mahasiswa. Supaya suatu waktu ketika dapat jabatan bukan menjadi pelaku KKN, bukan menjadi pelalim kepada rakyat lagi. Selama diri kita tidak terbenahi sejak zaman mahasiswa, diri kita tidak tertib, diri kita tidak dimutukan, tidak dikualitaskan sejak zaman mahasiswa, jangan harap kamu tidak
akan seperti yang mereka-mereka yang kamu teriaki, yang kamu caci maki hari ini. Kalau di negara bijaksana akan dibuat revisi undang-undang untuk menghapus unjuk rasa, menghapus demonstrasi. Sekarang kita bukan era otot, tidak perlu teriak besar-besar lagi sekarang. Cuma ketik begini saja sudah jadi. Ketik begini saja besok lusa sudah terbit di media massa. Ketik sekarang aja saat ini juga bisa sudah terbaca oleh penguasa kita, oleh pejabat. Tidak susah. Daripada kita buang-buang energi, mengeluarkan banyak sekali keuangan negara, termasuk para demonstran kan juga kerugian juga besar. Daripada ada yang meninggal, terbakar, daripada dijengkeli oleh masyarakat yang merasa kenyamanannya terganggu. Di negara bijaksana, hapus demonstrasi, hapus unjuk rasa. Tidak boleh lagi, lebih banyak merugikannya dan sudah terlihat kuno. Kalaupun tidak hapus, kalau di negara bijaksana, ada syaratnya. Unjuk rasa atau demonstrasi baru boleh ketika lebih dari 3 kali kita mengajukan diri untuk bertemu para pejabat, bertemu penguasa. Misalnya sudah 3 kali diajukan, tetap tidak digubris atau tetap tidak dilayani untuk pertemuan, maka di situ baru boleh unjuk rasa. Bukannya tidak punya usaha bertemu, tidak punya usaha untuk menulis di media atau apa, tahu-tahu langsung lapor polisi, mau demonstrasi, mau unjuk rasa. Negara bijaksana itu warganya, masyarakatnya, mahasiswanya perlu berubah, perlu penyesuaian diri dengan peradaban modern, perlu penyesuaian diri dengan sistem pemerintahan modern, sistem pengelolaan kenegaraan yang modern. Masa peradaban yang sudah dari zaman Yunani kuno, dari Romawi kuno, dari Mesir kuno, kok sampai sekarang terbawa terus? Pada zaman sudah canggih, masih terbawa terus. Kalau di negara bijaksana, hapus unjuk rasa, hapus demonstrasi. Demonstrasi dan unjuk rasa baru boleh kecuali permohonan untuk bertemu dengan pejabat, dengan penguasa sudah 3 kali tidak digubris, maka unjuk rasa baru bisa ditempuh. Demonstrasi baru bisa ditempuh. Karena sudah ada kemauan baik untuk mohon tatap muka, tapi tidak mau. Di situ baru mungkin bisa. Kalau tidak pun, tidak usah demonstrasi, tidak apa-apa. Ada saluran DPR kita, ada saluran kotak sarah, ada saluran di grup-grup media sosial, ada wartawan, panggil wartawan untuk tulis kita punya aspirasi. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.